datang di YouTube channel Umah Pak Guru. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang menu yang ada di dalam aplikasi Sparkle Video Scribe dan bagaimana cara membuat animasi di Video Scribe. Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, bagi yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video-video kami. Oke, langsung saja kita buka Video Scribe. Oke, setelah masuk tampilan awal seperti ini, kita diarahkan untuk login akun yang kita buat pada waktu mendownload aplikasi Video Scribe. Kita isikan saja di sini. Kemudian passwordnya juga jangan lupa yang sudah kita buat pada waktu mendownload yang kemarin. Oke, kalau sudah klik login. Setelah klik login, kita akan dihadapkan kepada tampilan seperti ini. Apabila Anda baru pertama kali menggunakan Video Scribe ini, Anda tidak hanya dihadapkan pada satu gambar seperti ini. Karena ini saya sudah pernah beberapa kali membuat Video Scribe ini, ada file-file saya di sini yang sudah tersimpan. Kalau ingin membuat file baru, kita klik gambar yang ini, create a new scribe. Ya, setelah kita buat teksnya, apabila ingin mengubah fontnya, ya, ini bisa diklik di huruf F ini yang dilingkari. Apabila ingin mengubah warna hurufnya, bisa seperti tadi waktu background, di sini juga disediakan warna-warna dari huruf. Kita gunakan yang biasa saja, warna hitam. Nah, untuk melihat fontnya, kita bisa lihat di huruf F ini, kita klik. Di sini menu terakhir ada select different hands. Ini sebenarnya sama dari masing-masing animasi tadi. Untuk mengganti tipe menulisnya ya, atau menggambarnya. Ini sama. Nah, ini di menu bawah properti tadi juga ada sudah. Ya, itu sama. Baik, itulah berbagai macam menu yang ada di Video Scribe. Yang terakhir adalah untuk proses render atau mengubah animasi ini yang sudah kita buat ini menjadi bentuk video. Ya, itu proses render di sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita klik saja. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, ya. Karena aplikasi Video Scribe ini tidak online atau offline, ya, berarti kita pilih yang ini, create a video file. Kalau ini berarti langsung ke YouTube nantinya video yang kita buat ini, animasi ini langsung ke YouTube. Nah, ini publish atau post di Facebook, ini dalam bentuk PowerPoint. Ini share video online. Ya, biasanya kita membuatnya dengan create a video file dulu. Oke, pada tampilan selanjutnya, nah, kita dihadapkan pada tampilan dashboard seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di tampilan ini. Di bagian atas itu ada menu-menu dari Video Scribe.
bagian tengah ini adalah kertas kerja kita. Kemudian di bagian bawah ini ada timeline ya, atau dalam PowerPoint itu sering kita sebut dengan slide. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang di bagian atas dulu. Nah, di sini ada back to project atau kembali ke tampilan yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian di sebelahnya ada save or export describe. Ya, ini untuk menyimpan. Kemudian di sebelahnya ada image atau gambar, kemudian teks, kemudian chart ya, kemudian ini ada musik track atau backsoundnya, kemudian ada menu untuk merekam juga, merekam suara kita. Nah, ini change paper, texture, and color. Nah, ini untuk merubah background yang putih ini ya. Kalau Anda ingin merubah backgroundnya, Anda tinggal klik saja ini ya, kita klik ya. Pada pilihan paper option disediakan 9 macam paper atau backgroundnya. Ada yang kita pakai sekarang adalah background putih biasa. Di sini ada beberapa tekstur, bisa dipilih sesuai selera. Ada juga dengan pilihan warna. Nah, di sini ada berbagai macam warna yang bisa dipilih. Misalkan kita pilih background biru. Nah, di sini akan berubah menjadi biru semuanya. Kalau menurut saya, biasanya saya pakai background putih saja supaya netral. Ini juga tergantung selera Anda semuanya. Kalau kita pilih yang tekstur seperti ini, tinggal klik saja, kemudian akan berubah. Nah, seperti itu. Kalau saya biasanya memilih yang ini saja mungkin. Ya, itu untuk backgroundnya. Nah, kemudian untuk teks, nah ini bisa kita klik yang ini, teks, add text to the canvas. Kita klik. Nah, kemudian apa yang akan kita tulis pertama kali? Misalnya saya tulis di sini ya, di sini ada berbagai macam pilihan jenis dari tulisannya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk merubah warna bisa diklik warna sama seperti ini. Kalau ini saya ingin menggunakan yang basic saja biasa. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah kita klik, biasanya itu di bawah langsung di timeline itu langsung muncul seperti ini. Nah, ini gunanya untuk seperti apa? Untuk melihat previewnya, preview dari tulisan yang sudah kita tulis tadi. Apabila ingin melihat previewnya, kita klik yang preview play from here. Nah, nantinya akan ditulis seperti itu. Oke, untuk berhenti kita klik stop. Nah, itu seperti itu. Itu untuk tulisan. Kalau kita ingin merubah waktunya atau tampilannya, kita bisa klik di properties, change a properties of this element. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam menu. Yang pertama yaitu menu teksnya, bisa dirubah lagi juga di sini. Kemudian apabila ada yang bisa diedit, silakan diedit. Kemudian di sebelahnya, nah ini ada menu dari teksnya, bisa di drop shadow, bisa di inner shadow, bisa di bevel. Ini tampilan dari teksnya, bisa dirubah sesuai selera. Kalau saya biasanya dibiarkan seperti ini saja. Untuk selanjutnya di sini
adalah hands. Menu hands ini untuk cara menulisnya ya, atau tangannya ini ya, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kalau kita pilih yang tangan kanan ini, nah nanti untuk penulisan animasinya dengan menggunakan tangan kanan seperti ini ya, contohnya ini seperti ini. Apabila kita menggunakan tangan kiri bisa juga seperti ini ya, nanti ditulisnya seakan-akan menggunakan tangan kiri. Apabila kita pilih yang ketiga ini, nah ini nanti tanpa tangan ya, digambar seperti ini langsung muncul. Untuk selanjutnya ini dengan opsi lain. Nah di sini seperti digunting ya, atau disilet. Nah ini seperti ini. Untuk selanjutnya, nah ini bisa dipilih ya, silakan dipilih sesuai selera. Itu untuk hands. Kemudian ini remove untuk menghapus. Nah di sini juga ada menu dimana animate. Animate ini waktu yang diperlukan untuk menuliskan ya, atau membuat animasinya. Kalau pause ini waktu jedanya, kemudian transition ini waktu ke transisi pada animasi berikutnya. Bisa disesuaikan sesuai selera. Kalau mau cepat ini berarti misalnya kita buat 4 detik atau 4 second, kemudian ini pause-nya 0,5, ini 1. Nah, itu sesuai selera. Ini apabila digambar. Nah, di sini ada menu lagi move in. Move in berarti nanti animasinya tidak digambar atau ditulis, tapi keluar seperti slide pada presentasi PowerPoint seperti biasa. Coba kita, apabila kita menggunakan move in seperti apa? Kita klik di sini di preview. Nah, ini akan seperti ini. Ya, ini apabila dari sebelah kiri, apabila dari pojok bisa, dari sebelah bawah bisa. Nah, itu akan seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada menu smooth in, ada go to far, ada bounce in. Nah, di sini bisa semuanya bisa disesuaikan sesuai selera. Ini untuk teks. Kalau sudah, kita klik centang untuk oke ini. Nah, itu akan seperti itu. Untuk selanjutnya ini bisa digeser-geser tulisan ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah di teks, kita geser ke menu image. Nah, di menu image ini ada disediakan berbagai macam image. Nah, ini image-image yang sudah pernah saya pakai, jadi langsung tersedia di regions-nya di sini. Apabila ingin melihat menu yang lain, bisa di library. Nah, kita klik library. Ya, pada menu library ini disediakan berbagai macam bentuk gambar. Yang pertama adalah arrows atau petunjuk. Nah, ini misalnya petunjuk arah ya, bisa digunakan sesuai kebutuhan. Silahkan dipilih. Kalau ingin kembali, ya kita ke menu yang awal, kemudian klik kembali ini. Nah, ada juga business icon. Nah, di sini ada disediakan juga banyak sekali gambar-gambarnya. Kemudian bisnis. Nah, di sini ada gambar buku, gambar jam, gambar kursi, kalkulator dan sebagainya. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, untuk menu selanjutnya yaitu callout. Nah, ini seperti pada komik. Biasanya apabila gambarnya atau orangnya berbicara, bisa menggunakan menu ini, callout.
Selanjutnya ada emoticon. Emoticon itu seperti yang Anda tahu ya, seperti ini, gambar-gambar seperti ini. Kemudian ada household. Ya, di sini ada peralatan-peralatan yang ada di rumah, ada televisi, ada bola, ada jam. Ya, ada banyak di sini, ada handphone, telepon rumah, ada remote dan lain sebagainya. Ya, silakan digunakan sesuai kebutuhan. Semuanya ini ya dibuka saja satu persatu. Ya, nanti Anda akan menemukan apa yang Anda butuhkan. Apabila tidak ada dalam menu-menu ini gambarnya, nah Anda juga bisa memasukkan gambar yang Anda mau. Misalnya Anda download di Google, ya kemudian di save. Setelah itu, nah bisa dimasukkan di sini dengan menggunakan menu import. Nah di sini ya, nanti akan disambungkan ke komputer Anda. Ya, misalnya Anda akan memasukkan gambar ini misalnya. Nah, tinggal diklik open. Ya, nanti akan ada tampilan seperti ini, dipilih yang mau ditampilkan di video scrap itu yang seperti apa. Kita klik yang ini misalnya. Nah, nanti akan muncul di sini. Itu seperti itu ya, itu untuk gambar, jadi dicari sesuai kebutuhan. Nah di timeline juga langsung keluar kalau kita mengeklik gambar ya, kalau kita mengeklik gambarnya bisa keluar di sini. Dan ini tulisan yang tadi kita buat. Apabila kita ingin merubah timelinenya ya, kita tinggal diklik saja kemudian geser. Nah berarti nanti yang pertama keluar adalah gambar ini, rumah Pak Guru. Yang kedua keluar adalah tulisannya. Itu seperti itu, tinggal digeser-geser saja. Nah, di sini ada menu kecil di sini. Di sini ada cut seperti biasa, berarti untuk mengekat atau memotong ya, mengekat atau memotong gambarnya. Di sini ada menu paste. Di sini ada ya copy, ini copy, kemudian ini paste. Nah, di sini ada menu set kamera. Nah, set kamera ini digunakan untuk zoom in dan zoom out. Ya, apabila kita klik centang yang atas ini berarti nanti akan fokus pada satu slide atau satu item. Ya, contohnya seperti ini. Kita menggunakan zoom in ya. Nah, karena kita menggunakan yang geser tadi, jadi seperti ini. Nah, itu seperti itu. Apabila kita tidak ingin zoom in, kita bisa menggunakan zoom out. Ya, dari dua tampilan ini akan kita coba hasilnya seperti apa ya. Kita cek di sini. Preview, play di Scribe. Jadinya akan seperti ini. Nah kemudian tulisan ya, itu seperti itu. Ini menu untuk mereview dari apa yang telah kita buat ya. Di sini tadi yang pertama muncul adalah gambar, karena ini gambarnya di depan, kemudian tulisan. Itu seperti itu. Apabila kanvas kita atau background kita ini dirasa sudah penuh, nah di sini ada menu-menu ini, bisa geser ya, geser ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri seperti ini, ke atas, ke bawah, geser bisa. Kemudian ada juga ya, kemudian zoom atau zoom in atau zoom out. Nah di sini seperti ini. Nah apabila kita ingin menggeser backgroundnya ya, kita klik saja, tahan ya, klik kiri, tahan, kemudian geser-geser. Nah ini untuk merubah tampilan pada
Nah, ini untuk merubah tampilan kita agar lebih lebar. Ya, ini seperti ini. Kemudian apabila kita ingin memasukkan yang lain, ya bisa saja seperti gambar, misalnya gambar televisi misalnya, kita klik saja. Nah, ini seperti ini. Nah, kita preview seperti apa. Nah, ini gambar, kemudian tulisan, kemudian gambar lagi. Nah, itu seperti itu. Ya, kemudian apabila kita ingin pindah kanvas atau geser, ya, gambar ini sudah tidak ditampilkan lagi, nah, kita geser saja, berarti klik di area yang tidak ada gambarnya atau area kosong, kemudian kita geser, ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang lain, misalnya gambar manusia. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti akan digambar, disesuaikan besar kecilnya. Nah, seperti ini. Kemudian apabila kita ingin bikin teks lagi, kita klik teks. Misalnya kita membahas pembelajaran SPDP. Nah, ini misal saja ya, seperti ini. Apabila fontnya itu kita akan rubah, nah kita bisa rubah di properti. Nah, kita rubah fontnya, misalnya menggunakan ini. Kalau mau melihat dulu, kita bisa preview di sini. Nah, tulisannya akan seperti itu. Kita oke saja. Nah, tulisannya akan berubah. Apabila terlalu besar bisa dikecilkan. Nah, seperti ini. Nah, apabila terlalu panjang, nah kita bisa rubah di properti lagi, kemudian teks. Nah, di sini kita enter pada pembelajaran kali ini. Nah, kita enter di sini. Nah, jadi tulisannya akan di bawahnya nanti. Akan membahas tentang pembelajaran menggambar SPDP. Ya, tulisannya akan berubah seperti ini. Nah, kita cek bagaimanakah hasilnya. Kita bisa cek dari depan seperti ini. Kita preview. Ya, itu previewnya seperti itu. Apabila kita mau rubah supaya ini tidak kelihatan lagi nih, nah berarti di preview akhir kita klik seperti ini. Ya, supaya bagian depan tadi tidak
tampak lagi, tidak terulang di sini nanti, kita klik zoom at end, ini dihilangkan tanda centangnya. Nah, kalau ini kan masih tampak bagian depannya yang tadi. Kalau kita ingin tidak tampakkan, jadi klik zoom at end. Coba kita sekarang rubah. Nah, ini tanda centang ini dihilangkan. Nanti pada akhirnya, akhir dari slide ini itu tidak akan tampak lagi bagian sebelumnya. Ya, seperti ini jadinya. Itu untuk tutorial bagaimana cara membuat animasinya. Nah, selanjutnya di sini menu selanjutnya ada chart. Nah, chart ini agak jarang sekali digunakan ya, atau bagan ya. Bagi yang ingin menggunakan bagan silahkan klik saja. Ada berbagai macam di sini. Ada bar, pie, atau line. Ya, nanti diklik saja oke. Nah, sekarang kita tidak menggunakan itu karena kita tidak sedang membahas tentang bagan. Selanjutnya di sini ada add or change a music track of describe. Nah, apabila Anda semua ingin menambahkan musik, background musik seperti yang musik yang ada sekarang yang saya lakukan ini, nah bisa ditambahkan di sini. Ya, bagaimana caranya? Ya, sama bisa dengan import. Nah, di sebelah pojok bawah ini ada import MP3 sound file. Ya, masukkan file yang Anda mau. Kita coba masukkan ya. Ya, background saya yang tadi sengaja saya masukkan agar nanti background pada video ini bisa terdengar jelas. Ya, saya masukkan backgroundnya. Setelah kita klik tadi, ini akan muncul seperti ini. Kita pilih saja di mana letak musik yang akan kita masukkan. Kita klik kemudian open. Nah, di sini musiknya akan ya terdapat di slide yang tadi. Nah, untuk musik ini durasinya kan relatif ya, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, 4 menit. Nah, apabila kita ingin menyesuaikan sampai dengan animasinya selesai, musik itu saja, nah berarti kita tinggal klik loop. Ini loop berarti akan mengulang kembali. Ya, kita klik, jadi selama animasinya masih bergerak sampai terakhir itu akan menggunakan musik ini. Nah, di sini untuk mengatur volumenya. Nah, untuk mengatur volume di sini. Karena ini background, jadi kita pasang segini saja supaya tidak mengganggu suara kita nantinya. Kita klik. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Kita klik dari awal ya. Ya, nah musiknya sudah jadi, masuk di situ. Untuk mempercepat atau kembali ke slide berikutnya, kita menggunakan tanda panah ini bisa, kedua tanda panah ini. Nah, ini untuk mempercepat saja. Nah, ini ke slide berikutnya yaitu tentang tulisannya ya, atau teksnya. Ya, ini ya. Jadi apabila selesai animasinya pasti akan selesai juga musiknya, itu seperti itu. Baik, menu selanjutnya adalah add or change the voice over for describe. Nah, ini untuk menambahkan suara kita agar lebih mendukung lagi video animasi yang kita buat. Selain background tadi, ada menu suara. Bagaimana caranya? Nah, kita klik. Nah, di sini ada klik record. Nah, kemudian nanti diklik recordnya di sini. Ya, apabila sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah mulai
merekam suaranya ya. Ini sudah mulai merekam. Nah, apabila kita klik record ya, record ini kemudian tidak langsung muncul seperti ini, berarti kita harus menyeting dulu setelan mikrofon ya. Kita harus menyeting dulu setelan mikrofon pada laptop kita. Bagaimana caranya ya, kalau ini saya sudah setting ya, jadi setelah seperti ini saya langsung keluar ya. Kalau belum ya, kalau suara kita belum keluar di laptop, berarti itu belum disetting. Bagaimana cara menyetingnya? Kita ke sini di menu suara ini, di bawah sebelah kanan laptop kita klik kanan, kemudian open sound setting. Nah, di sini ada manage sound device. Nah, di sini mikrofon di enable ya, kalau mau mematikan di disable ya, itu. Nah, coba kita ya, tadi kalau di disable itu tidak ada suaranya, suara kita tidak terdengar ya di laptop. Kalau enable berarti sudah terdengar. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini ya. Kalau sudah ada tanda mikrofon seperti ini, berarti mikrofon di laptop kita itu sudah bisa digunakan. Suara kita sudah terdengar di laptop ya, sudah masuk di situ ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini setelah record ya, kita klik halo, selamat datang di YouTube channel Umah Pak Guru. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran menggambar SPDP. Ya, kalau sudah klik tanda centang, kemudian akan diproses nantinya. Setelah itu kita coba masuk atau tidak ya, apa yang kita recording tadi. Kita coba dari awal. Klik. Halo, selamat datang di YouTube. Ya, suara saya sudah terdengar. Kemudian kita percepat saja di sini. Ini tombol untuk mempercepat. Nah, di situ suaranya saya sudah terdengar. Kita akan membahas tentang pembelajaran menggambar SPDP. Ya, seperti itu. Ya, setelah selesai animasinya, pasti backsoundnya juga akan selesai. Selanjutnya, ya, kita pilih create a video file. Nah, di sini ada menu format ya, formatnya ada disediakan berbagai macam, AVI, PNG, JPG, Windows WMV, Quick Move ya. Biasanya kita menggunakan AVI. Kemudian ini ada size-nya ya, kita biasa menggunakan standar HD atau 720. Sini ada berbagai macam pilihan. Kenapa kita tidak menggunakan Full HD atau Full HD ya, karena ini akan mempengaruhi proses render. Biasanya kita menggunakan standar HD saja. Kemudian ini ada frame rate
frame rate kita biasa menggunakan 25. Kemudian di sini judulnya tutorial, misal ini ya, bisa digunakan berbagai macam judul sesuai pilihan Anda. Kemudian yang bawah ini, yang bawah ini adalah tempat di mana kita akan menyimpan videonya. Kita taruh di desktop saja supaya gampang mencarinya. Kita recorder, nah sudah kita centang. Nah setelah kita centang, video script ini akan mempersiapkan untuk proses render. Prosesnya agak sedikit lama karena ini menggabungkan antara animasi, kemudian audio atau backsoundnya tadi yang kita masukkan di situ. Ada juga voice recording, ya, suara kita. Ya, jadi ada 3 elemen yang dimasukkan. Ini prosesnya agak lama, kurang lebih 13 menit ya prosesnya. Kita pause dulu, nanti kita lanjutkan setelah selesai proses render. Ya, setelah proses render selesai, nah jadilah videonya seperti ini. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya. Nah, ketika awal seperti itu. Hai, selamat datang di YouTube channel Umar Fatur. Ya, itulah hasilnya seperti itu. Nah, setelah tahu bagaimana cara membuat video animasi dengan video script, nah sekarang waktunya teman-teman semua mencoba membuat animasi sendiri dengan menggunakan video script. Selamat mencoba. Saya sudahi dulu tutorial untuk kali ini. Ya, jangan lupa like dan share video ini ya apabila bermanfaat, dan kemudian subscribe agar kami dapat berkembang lagi. Kemudian komen ya, apabila ada saran dan kritik silahkan komen di kolom komentar YouTube kami supaya kami dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.